Selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakku sekalian, kami sampaikan selamat berjumpa lagi di dalam ibadah online pada kesempatan hari ini yang bersamaan dengan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Puji Tuhan, kiranya damai sejahtera surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan juga hadirat Tuhan Yesus Kristus berada di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Anak-anakku sekalian, mari semua bangkit berdiri. Bersama dengan Om Agus, kita nyanyikan satu pujian, Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Anak-anakku sekalian, tundukkan kepala, tangan taruh di atas dada, tutup mata. Om Agus akan berdoa memulai ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pada sore hari ini dapat kembali bertemu dengan Engkau. Kami dapat beribadah melayani Tuhan di dalam ibadah online sore hari ini. Tuhan Yesus, mohon kemurahan-Mu, kiranya Engkau berhadirat di dalam ibadah kami. Engkau berkenan dengan ibadah kami. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan menyembah Engkau dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan dan kebajikan-Mu kepada kami, anak-anak sekolah minggu. Dimanapun kami berada, Engkau jangkau kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu untuk sungguh-sungguh beribadah melayani Tuhan, namun senantiasa ada satu pribadi yang mengganggu kehidupan kami, untuk kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan, kami akan mengusirkan segala kuasa setan, kuasa kegelapan, kuasa pengganggu yang mengganggu jalannya ibadah kami dengan kuasa nama-Mu. Saat ini kami memanggil nama-Mu, hai engkau iblis. Saat ini kami akan perintahkan engkau dalam nama Yesus, engkau pergi keluar, angkat segala kuasa-Mu. Darah Yesus yang berkuasa, dan kami semua berada di dalam perlindungan Tuhan, berada di dalam kuasa Roh Kudus yang mengurapi guru-guru kami, yang mengurapi kami semua, dan juga yang akan melindungi semua internet, semua alat, semua apapun yang kami pergunakan di dalam ibadah kami untuk kami beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami dengan sukacita dari surga, dengan urapan Roh Kudus, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Silakan duduk anak-anakku sekalian, dan kita akan nyanyikan satu pujian untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan, yaitu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yuk sambil tepuk tangan.
kita nyanyikan ini sambil berdiri dan kita muliakan Tuhan Yesus Kristus. Sambil tepuk tangan. Kita akan mendengarkan pengumuman anak-anakku sekalian. Seperti ibadah-ibadah sebelumnya, kita mendengarkan pengumuman ini untuk mengingatkan kembali supaya kita bersungguh-sungguh di dalam ibadah melayani Tuhan, di dalam sekolah minggu kita. Anak-anakku sekalian, bagi anak-anak yang tidak dapat ibadah secara onsite, hari ini kita dapat mengikuti ibadah online secara onsite, masing-masing di tempat gereja masing-masing, di tempat ibadah sekolah minggu masing-masing. Di Surabaya dimulai pukul 9.15, di Medan pukul 19.15 pagi, Malang jam 10, kemudian di Jakarta jam 16 sore. Setiap kali beribadah melayani Tuhan, anak-anak senantiasa berpakaian rapi, juga menyiapkan Alkitab dan alat tulis bagi yang sudah remaja ataupun yang sudah bisa membaca dan menulis firman Tuhan. Untuk ringkasan firman Tuhan dapat dilihat di link YouTube beserta tugas-tugas dan kegiatan sekolah minggu lainnya. Dilihat di Google Classroom dengan kode HZYIYNP. Itu anak-anak sekalian ya. Pengumuman yang senantiasa kita dengarkan di setiap ibadah kita. Kemudian anak-anak yang mengikuti orang tua saat beribadah di gereja, kalau di tempat kita pada hari Selasa, Kamis, kemudian juga anak-anak yang juga mengikuti kakak-kakaknya, bahkan anak-anak sendiri ikut di kebaktian kaum muda remaja, itu hari Sabtu malam. Tidak boleh mengganggu, kemudian diam, tidak ramai, tidak lari ke sana kemari, dan duduklah yang manis di dekat orang tua, kakak-kakak kalian untuk mendengarkan firman penggembalaan. Anak-anakku sekalian, itu pengumuman yang Om Agus sampaikan pada ibadah online pada saat ini. Mari kita dengar-dengaran, kita ikuti pengumuman ini sebagai himbauan dan kewajiban kita untuk melakukannya. Ya, yuk sebagai pujian terakhir dalam ibadah ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hati untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, mendengar dan melakukannya
dada, tutup mata, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberikan kesempatan kami di dalam ibadah pada sore hari ini. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, mohon kemurahan belas kasih-Mu untuk pujian kami yang banyak kekurangan ini. Biarlah kiranya oleh Roh Kudus disempurnakan, diperkenankan untuk menjadi kemuliaan bagi Engkau. Kami dapat mempermuliakan nama-Mu dan Engkau berkenan atas pujian kami. Ibadah kami akan kami lanjutkan dengan kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar dan Roh Kudus akan menolong kami untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan usirkan segala kuasa-kuasa yang mengganggu jalannya firman Tuhan, yang akan mengganggu Om Agus di dalam menyampaikan firman Tuhan, yang mengganggu kami semua anak-anak sekolah minggu dalam mendengarkan firman Tuhan. Saat ini engkau, iblis, setan, beserta teman-temanmu, kami usirkan engkau di dalam nama Yesus. Pergi keluar, angkat segala kuasa-Mu menjauh dari kami, dan kami menerima urapan Roh Kudus. Kami disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mulut, lidah dari Om Agus diurapi oleh Roh Kudus, hanya menyampaikan firman-Mu untuk kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anakku sekalian. Kita akan mendengarkan, melihat firman Tuhan di dalam ibadah kesempatan pada sore hari ini. Dapat kita baca di dalam kitab Rut, anak-anak sekalian. Kitab Rut itu berada di dalam perjanjian lama. Ya, kitab Rut, pasal yang akan kita lihat, kita dengar adalah di dalam pasal 1, 2, 3, dan 4. Kitab Rut ada 4 pasal, dan dari kitab ini kita akan melihat teladan Naomi dan Rut. Mari kita lihat di layar di depan kalian, teladan Naomi dan Rut. Mulai dari Rut pasal yang pertama. Anak-anakku sekalian, di situ judulnya adalah Rut dan Naomi. Di sini kita akan melihat bagaimana karakter Rut dan Naomi yang dapat kita teladani. Anak-anakku sekalian, kisah ini ya dimulai di Israel sesudah masanya Simson. Saat umat Tuhan berhenti mempercayai dan menaati Tuhan. Disitulah ada kelaparan. Yuk kita lihat di layar slide demi slide yang merupakan firman Tuhan, gambaran yang sederhana yang ada di dalam kitab Rut pasal yang pertama. Di dalam Alkitab, buyut Yesus salah satunya itu adalah Rut. Rut ini orang Moab, bangsa kafir, penyembah berhala. Itu bisa kita baca di dalam
kitab Rut, pasal yang 4 ayat 17 sampai 22 nantinya. Ya. Berikutnya anak-anakku, cerita tentang Rut ini ya, seperti yang Om Agus sampaikan tadi, di Israel. Kemudian sesudah masa Simson, di mana saat umat Tuhan berhenti mempercayai dan mentaati Tuhan lewat firman-Nya. Kelaparan menyerang tanah Israel sampai manusia mati karena kelaparan ini. Ya, anak-anakku sekalian. Kemudian kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama ini, ada seorang bernama Elimelech meninggalkan Bethlehem bersama istri yang bernama Naomi dan 2 orang anak laki-lakinya. Namanya Mahlon dan Gileon. Dia menetap di Moab, suatu negara, suatu bangsa di mana orang-orangnya itu menyembah berhala. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, kalau kita baca di dalam Rut pasal 1 ayat 3 sampai 5, segala sesuatunya tidak berjalan baik, anak-anak sekalian ya. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat yang keempat, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Gileon. Sehingga perempuan itu, yaitu Ibu Naomi, kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Segala sesuatunya tidak berjalan baik untuk Elimelech dan keluarganya. Istrinya Naomi ditinggalkan bersama kedua orang istri anaknya atau menantunya yang bernama Orpa dan Rut. Naomi sekarang seorang janda, ya. Dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada bangsanya. Dia memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya. Rut 1 ayat yang ke-8, anak-anak sekalian. Tetapi apa yang akan dilakukan oleh 2 perempuan istri anak-anaknya itu? Naomi menyarankan mereka untuk tinggal di Moab dan menikah lagi. Orpa, menantu yang satunya, itu kembali kepada keluarganya. Tetapi Rut tidak mengikuti saran dari Naomi. Dia menolak dan dia tinggal mengikuti Naomi mertuanya. Ya. Anak-anakku sekalian, teman-teman dari Naomi yang berada di kampung halamannya Yerusalem sangat senang melihat dia kembali ke Yerusalem. Tetapi Naomi, anak-anak sekalian, ya, meminta mereka untuk memanggilnya Mara,
yang artinya pahit daripada memanggil nama Naomi yang artinya menyenangkan. Ya, ayat 20 dari Rut pasal 1, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Itu yang dilakukan oleh Naomi. Dia tidak mau disebut Naomi yang artinya menyenangkan. Dia lebih suka disebut Mara yang artinya pahit. Ya, ada kepahitan di dalam kehidupannya. Kemudian anak-anakku sekalian, kita lihat gambar berikutnya, ya. Walaupun Rut menyembah berhala seperti bangsa Moab pada umumnya, tetapi dia berbalik, dia bertobat. Rut menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah Israel. Kemudian Rut pasal yang kedua, ya, kita lanjut ke Rut pasal yang kedua. Kita baca di ayat yang pertama dan kedua. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai. Jelai itu gandum, ya. Di belakang orang yang murah hati kepadaku, dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Anakku sekalian, Rut tekun mengumpulkan gandum. Setiap hari dia mengikuti para penyabit di ladang gandum dan mengambil bulir-bulir jelai gandum yang tersisa, yang tertinggal. Ya. Kalau dilihat gambar berikutnya yang merupakan gambaran yang samar-samar dari firman Tuhan. Pemilik ladang itu bernama Boas. Dia melihat betapa baiknya Rut, ya, tindakannya, perbuatannya sangat baik di mata Boas. Anak-anakku sekalian, saat dia bertemu Rut, Boas menolong dia dengan memerintahkan pengerja-pengerjanya untuk meninggalkan onggoan gandum di belakangnya. Boas menyukai Rut, ya. Kemudian juga Boas minta kepada Rut untuk tetap tinggal di ladangnya untuk mengumpulkan bulir-bulir jelai atau gandum. Ayat yang ke-8, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Boas menyukai Rut. Anak-anakku sekalian, saat Rut mengatakan kepada Naomi
mengenai Boas dan kebaikannya kepadanya, Naomi memuji Tuhan. Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah satu orang yang wajib menebus kita. Dan kemudian kalau kita lihat di sepanjang pasal yang ketiga, ya, itu Rut dan Boas berada di tempat pengirit. Pengirikan gandum. Kalau kita baca di ayat yang terakhir, di dalam Rut pasal 3 ini, Om Agus bacakan, lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Naomi memberikan nasihat-nasihat baik kepada Rut untuk tetap tinggal diam di dalam ladangnya Boas. Ya. Gambar berikutnya, firman Tuhan pada saat ini, mari kita perhatikan. Kita lanjut belajar di dalam pasal yang keempat. Waktu terus berjalan. Boas ingin menikahi Rut dan memelihara tanah milik keluarganya. Tetapi ada keluarga lain yang lebih berhak. Merekalah yang mempunyai pilihan pertama. Kemudian gambar berikutnya menunjukkan bahwa Boas itu pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini. Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian kita baca di ayat yang 6. Anak-anak perhatikan di gambar, Om Agus akan baca ayatnya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Orang ini menginginkan hanya tanahnya, tetapi dia tidak ingin menjadikan Rut sebagai istrinya. Hukum Israel di sana, anak-anak sekalian, itu mengharuskan bahwa tidak bisa mendapatkan satu tetapi tidak menginginkan yang lainnya. Ya, artinya apa? Artinya orang ini yang berhak untuk menebus, dia tidak bersedia menebusnya. Nah, dari sinilah kemudian Boas ayat 7 dapat kita perhatikan di gambar. Mengambil keputusan ya untuk menebus Rut. Dan pada saat itu ayat 7 Om Agus bacakan, beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensyahkan perkara di Israel. Jadi pada masa itu orang tidak berjabat tangan seperti sekarang ya. Deal ya, setuju ya, itu tidak. Tapi
dengan cara melepaskan sebelah kasut. Kasut itu kalau kalian lihat sekarang sandal, ya, alas kaki. Dan di depan umum dia memberikan kepada orang lain itu. Diberikanlah kepada yang tidak bersedia tadi. Perjanjian sudah ditetapkan, sudah sah, Ruth akan menjadi istri Boas, dan sekarang Ruth dan Naomi menjadi bagian di dalam keluarga Boas. Ya, anak-anakku sekalian, Ruth pasal 4 ayat 13, Om Agus bacakan, kalian melihat di gambar, pasal 4 ayat yang ke-13. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinyalah dia. Maka atas kasih karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ya, anak pertama Boas dan Ruth bernama Obed. Dia adalah kakek dari Daud, nenek moyang Daud, raja besar di Israel. Dan Yesus adalah keturunan dari Daud. Yesus menjadi raja di atas segala raja. Yesus menjadi juru selamat dunia. Yesus menjadi mempelai pria surga yang kita rindukan. Anak-anakku sekalian, dari kisah Ruth ini kita akan belajar, ya, apa yang Tuhan kehendaki terjadi bagi kita gereja-gerejanya. Ya, coba kita perhatikan gambar di slide di depan kalian, anak-anak sekalian. Ya, kita perhatikan slide berikutnya, anak-anak. Kita perhatikan bahwa jika Tuhan menyingkapkan firman-Nya, maka akan ada pembukaan firman bagi kita. Rut pasal 1, 2, 3, dan 4 ini memiliki tujuan bagi kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Ya, gambar ini anak-anakku sekalian akan Om Agus jelaskan di akhir firman Tuhan pada kesempatan ini sesuai dengan hikmat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, slide berikutnya kita perhatikan anak-anak sekalian. Bagi kita, Om Agus sebagai guru sekolah minggu, kemudian anak-anak sekolah minggu, juga orang tua dan kakak-kakak yang mendampingi, itu disebut sebagai gereja Tuhan akhir zaman. Ya, kita sebagai gereja Tuhan, Yesus sebagai kepala gereja. Kita semua diproses oleh
Tuhan digiring ke dalam tempat penggembalaan. Gembala yang baik, gembala yang agung, itulah Yesus sendiri. Gembala secara jasmani di tempat kita, Bapak Pendeta Wijaya Hendra. Puji Tuhan. Kita lanjutkan dengan gambar berikutnya, anak-anakku, perhatikan firman Tuhan. Ya. Seperti halnya Naomi dan Rut kembali ke Yerusalem, maka kita harus kembali ke penggembalaan. Kembali kepada kasih mula-mula. Bertobat, meninggalkan dosa-dosa lama kita, hidup baru, mengalami keubahan, menjadi manusia baru, dan kembali kepada Yesus di penggembalaan yang benar. Ya, ditekankan kembali kepada penggembalaan yang benar. Karena di akhir zaman ada penggembalaan yang salah. Ya, penggembalaan benar itu adalah Yesus sebagai gembala agung. Ya, Yesus sebagai gembala agung. Dan gembala sidang jemaat meneladani Yesus di dalam segala hal. Jadi belajar semua ya untuk meneladani Yesus di dalam segala hal, sama dengan hidup di dalam kebenaran. Itu penggembalaan yang benar. Ya, slide yang tadi, kembali ke slide yang tadi, kita perhatikan. Kita kembali beribadah melayani Tuhan Yesus. Ayo, yang lama tidak ke gereja, balik, kembali ke gereja. Yang lama tidak ikut melayani, balik, melayani Tuhan dengan setia, dengan taat, dengan ketekunan, dan penuh kasih, dan ibadah pelayanan kita ditandai dengan berkorban. Ya, kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, dari pikiran kita, tindakan kita, bahkan dosa keturunan lewat dosa awal, yaitu zaman nenek moyang kita, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena rayuan si ular, itu adalah dosa awal. Kita sudah dimerdekakan, ya. Kita sudah dibebaskan dari segala dosa-dosa itu, masuk ke dalam kebenaran. Ya. Kita sudah dimerdekakan. Apa yang dimerdekakan dari kita? Coba kita perhatikan ayat-ayat yang akan kita baca ini, ya. Anak-anak sekalian, coba kita baca ayat yang akan ditampilkan di layar, yaitu di dalam anak-anak sekalian. Sebentar, Om Agus lihat dulu ayat yang sudah Om Agus siapkan. Roma 8 ayat yang ke-21. Kita baca Roma 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan
karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Yang dimerdekakan adalah kemerdekaan dari dosa. Kemudian yang dimerdekakan adalah rohani kita, jasmani kita, dan juga kita mendapatkan kasih karunia Yesus. Ya, merdeka kita dari belenggu dosa. Dan kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya. Dari sini anak-anak sekalian, kita tidak berhenti mendapatkan kasih karunia Tuhan dengan mendapatkan keselamatan. Oh, tidak. Keselamatan ini bisa hilang, anak-anak sekalian. Ya, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu sampai garis akhir, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Ya, kita mengerjakan keselamatan itu di mana? Di penggembalaan. Ya, di penggembalaan yang benar tadi kita menerima firman dan kita dibenarkan. Kita praktek. Jadi menerima firman, praktek, kita disucikan satu dosa. Lanjut lagi, kita terima firman, pengembalaan, praktek, bertambah lagi. Kita benar terhadap dosa lain. Semakin disucikan, semakin disucikan. Ya, itulah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian berikutnya anak-anakku sekalian, kalau kita di penggembalaan ini, kemudian kita terus tekun, terus setia. Ya, yang sudah lama tidak beribadah melayani Tuhan, ayo kembali, mendekat kepada Yesus di dalam penggembalaannya. Kita terima firman, penggembalaan, kita dikuatkan oleh Roh Kudus untuk dapat melakukan. Nah, disinilah kebenaran akan kita terima. Dan kalau kebenaran demi kebenaran kita terima, masuklah kita ke dalam kesucian. Semakin suci kita anak-anakku sekalian. Kesucian. Kita dapatkan, kita suatu saat akan dilayakkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Ya, sebagai kepala gereja, sebagai kepala atas tubuh Kristus, sebagai mempelai pria surga, dan kita mempelai wanitanya. Anak-anakku sekalian, itulah firman Tuhan yang Om Agus sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, kiranya Tuhan akan melanjutkan karyanya kepada kita semua dimanapun berada, untuk kita dilayakkan menjadi mempelai wanita Tuhan. Yesus sebagai mempelai pria surga. Yesus sebagai kepala atas tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada kesempatan sore hari ini. Semua tundukkan kepala, tangan taruh di atas dada. Kita sama-sama berdoa. Om Agus akan panjatkan doa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kesempatan kami untuk beribadah melayani Tuhan pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa Engkau tumbuhkan di dalam hati kami. Kami boleh meneladani Ruth, terutama untuk suatu saat kami menjadi mempelai-Mu. Seperti Ruth menjadi mempelai perempuan dari Boas, kami semua menjadi mempelai perempuan dari Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akhiri ibadah kami dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang hari ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 tahun. Tuhan berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati semua penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, sampai kepada tingkat RT, semuanya berada di dalam perkenanan-Mu, semuanya dapat Engkau tolong untuk dapat melakukan semuanya dengan pertolongan dan belas kasih-Mu. Kami semua merdeka, terutama kami semua merdeka dari dosa, kejahatan, dan Engkau senantiasa menyucikan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk senantiasa tetap tergembala di penggembalaan ini Tuhan. Untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu, untuk kami dapat menerima urapan Roh Kudus-Mu, dan kami dapat melakukannya. Kami menerima kebenaran demi kebenaran, dan Engkau sucikan. Suatu saat kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Wijaya Hendra, dan juga keluarga, kiranya Tuhan pakai di masa-masa lalu, masa-masa sekarang, masa-masa mendatang, untuk dapat menuntun kami domba-dombanya, domba-dombamu, untuk kami dapat menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pada sore hari ini, dan kami alaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai ketemu di ibadah-ibadah mendatang. Puji Tuhan.